Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tes. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis 503 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yud'a Nuhun yaumal qiyamah." Akan dipanggil Nabi Nuh pada hari kiamat. Fayaqul labbaika wa sa'daika ya Rabb. Lalu Nabi Nuh berkata, labbaika wa sa'daika. Labbaik artinya aku menyahut panggilanmu, ya. Wa sa'daika, sa'daik dari kata sa'ad, artinya bahagia, gembira. Wa sa'daika musanna, dan dua kegembiraan. Iya. Artinya aku menyambut panggilanmu dengan penuh kegembiraan. Fayaqulu hal balagh. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah? Fayaqulu na'am. Maka Nabi Nuh berkata, iya. Fayaqalu li ummati hal balaghakum. Lalu umatnya Nabi Nuh ditanya, apakah benar dia sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Fayaquluna ma atana min nazir. Maka umatnya Nabi Nuh berkata, tidak ada yang datang kepada kami pemberi peringatan. Artinya umatnya Nabi Nuh malah mengingkari, ya. Fayaqul man yashhadu lak. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Nuh, siapa yang akan bersaksi untukmu bahwa kamu telah menyampaikan risalah? Fayaqul, Nabi Nuh berkata, Muhammadun wa ummatuh. Itu Muhammad dan umatnya yang akan bersaksi. Fayashhaduna annahu qad ballagha wa yakuna rasul alaikum syahida. Maka umat Nabi Muhammad pun bersaksilah bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan risalah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi saksi atas umatnya. Fadzalika qauluhu azza wa jalla dzikruhu, dan itulah makna firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian tuh umat yang wasat, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia, yaitu para rasul, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Surat Al-Baqarah ayat 143. Hadis ini Bapak Ibu, kita ambil faidah, yaitu fadlu ummati Muhammad,
keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, di mana umat Nabi Muhammad SAW mereka lah yang akan menjadi saksi-saksi semua nabi dan rasul. Ketika para nabi, para rasul semua ditanya oleh Allah, kalian sudah menyampaikan risalah? Kata mereka, sudah ya Allah. Kemudian umatnya ditanya, apa benar dia sudah menyampaikan risalah? Ternyata umatnya malah mengingkari, nggak ada yang datang kepada kami. Maka Allah meminta saksi. Mana saksimu? Kata Nabi Nuh, itu Muhammad dan umatnya. Subhanallah. Ini menunjukkan keistimewaan kita umat Islam. Karena kita umat Islam ini, Pak, mengimani semua nabi dan rasul tanpa terkecuali. Kita beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua nabi yang disebutkan namanya maupun yang kita tidak tahu namanya, semua kita imani. Alhamdulillah. Iya. Dan Rasulullah SAW yang akan menjadi saksi atas umatnya. Hadis ini, hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak, yaitu tafsir Rasul SAW terhadap Al-Quran. Tafsir Rasul SAW terhadap apa? Al-Quran. Di antara tata cara menafsirkan, kata Ibnu Katsir, ada 4 cara menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para sahabat. Yang keempat, tafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Nah, di sini Rasulullah SAW menafsirkan makna surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian di sini maksudnya umat Islam, sebagai umat yang wasat. Wasat itu maksudnya gimana, Pak? Pertengahan. Iya. Kenapa umat Islam itu pertengahan, Pak? Karena umat Islam itu tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak zina. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Umat Islam mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tengah-tengah. Ya. Umat pertengahan. Akhul Islam, saudaraku seiman. Maka di sini Rasulullah SAW menafsirkan langsung firman Allah, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Ya, manusia yang dimaksud dalam ayat ini maksudnya para nabi dan rasul. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan rasul pun akan menjadi saksi atas kalian. Iya. Nah, ini akal Islam. Jadi hadis ini menunjukkan akan keistimewaan umat Islam. Hadis berikutnya 504 sama. Hadis 505 dari Abu Talhah Al-Ansari, suatu hari Rasulullah SAW datang dengan ekspresi gembira di wajah. Maka kami berkata, sungguh kami melihat kegembiraan terpancar dari wajahmu, hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahu atani malak. Aqala ya Muhammad, inna rabbaka yaqul, ama yurdhika an la yusalli alaika ahadun min ummatik illa sallaitu alaihi ashra wa la yusallimu alaika illa sallamtu alaihi ashra. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya ada malaikat datang kepadaku. Sesungguhnya ada malaikat yang datang kepadaku. Lalu malaikat itu berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu berfirman, tidakkah kamu ridha? Tidak ada seorang pun dari umatmu yang bersalawat kepadamu, kecuali aku akan bersalawat untuknya 10 kali. Dan tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadamu, kecuali aku akan mengucapkan untuknya salam 10 kali. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Nasai, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Perhatikan ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Hadis ini menunjukkan akan keistimewaan Rasulullah SAW dan umat Islam juga. Di mana tidaklah seseorang bersalawat untuk Rasulullah sekali saja, kecuali Allah akan bersalawat untuknya berapa? 10 kali. Ini keutamaan yang luar biasa. Maka hadis ini anjuran untuk kita banyak bersalawat. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam. Kapan kita dianjurkan banyak-banyak salawat, Pak? Iya, yaitu di hari Jumat dan di malam Jumat. Rasulullah SAW sabda, aksiru minas salati alayya yawmal jumu'ah wa laylatal jumu'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah oleh kalian salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena salawat kalian itu akan ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah. Apa kata para sahabat? Fa kaifa tu'radu alayka wa qad aramta wa qad arimta. Bagaimana akan ditampakkan kepadamu, hai Rasulullah, sementara engkau sudah menjadi tulang belulang? Kata Rasulullah SAW, innallaha yaharram 'alal ard an ta'kul ajsadil anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ini hadis menunjukkan, Pak, kita sangat dianjurkan untuk banyak salawat. Kapan? Di malam Jumat dan di hari Jumat. Banyak salawat. Ini nanti malam nih, malam Jumat, besok hari Jumat, Pak. Banyakin salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masya Allah. Dan kapan dianjurkan salawat lagi? Ketika masuk masjid dan keluar masjid. Rasulullah menganjurkan ya, kalau kita masuk masjid kita ucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ketika kita keluar masjid kita ucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jangan lupa itu selawat. Kapan lagi kita dianjurkan selawat? Setiap kali kita mau berdoa. Setiap kali kita berdoa, kita dianjurkan sholawat, Pak. Karena doa seorang hamba akan tergantung-gantung di bumi sampai diucapkan sholawat. Demikian dalam riwayat Tirmidzi, doa seorang hamba itu akan tergantung-gantung antara langit dan bumi sampai diucapkan apa? Sholawat, Pak. Sehingga sebagian ulama berpendapat atas dasar hadis ini berarti sholawat itu adalah syarat diterimanya doa. Maka setiap sholat, setiap berdoa jangan lupa apa? Salawat. Sebelum salawat, ya usahakan kita memuji-muji Allah dulu, karena itu adab. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kapan kita dianjurkan salawat, Pak?
Di antaranya kalau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil yaitu orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak bersalawat kepada aku. Itu orang bakhil. Dan menurut Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, syaqi abdun dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Celaka seorang hamba yang aku disebutkan padanya di sisinya tapi dia tidak mau bersalawat kepada aku. Ya, jadi kalau mendengar Rasulullah kita ucapkan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa itu, jangan diam aja. Iya. Karena kata Rasulullah SAW, kalau diam aja nggak bersalawat, dia orangnya apa? Bakhil. Hukum bakhil apa, Pak? Hukum koret apa? Hah? Bakhil hukumnya apa? Haram apa halal? Haram. Ya, sifat bakhil itu haram. Berarti itu menunjukkan kalau kita disebutkan nama Nabi Muhammad, kita langsung ucapkan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan bersalawat itu, Pak, keutamaannya bukan hanya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Ahmad, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan semua doaku adalah salawat untukmu? Apa kata Rasulullah? Idzan tukfahammuka wa yugfar dzambuka. Kalau begitu, keinginanmu akan terkabul, terpenuhi, dan dosamu akan diampuni. Lihat kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang dia mengatakan, aku akan jadikan semua doaku untuk salawat kepadamu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu akan dicukupi keinginanmu dan akan diampuni dosamu. Masya Allah. Nah, sebagian orang memahami hadis ini, Pak, dengan mengatakan apa? Oh, kalau gitu, kalau kamu pengen punya mobil, sholawatin. Kalau pengen punya rumah, sholawatin. Kita katakan tidak seperti itu Rasulullah mengajarkan. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kamu pengen sesuatu, sholawatin, nggak ada. Memang betul, ya, bahwa kita banyak salawat dan menjadikan semua doa kita dengan bersalawat, itu menyebabkan keinginan kita akan dipenuhi sahih. Bahkan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, hadis berikutnya (506, 507) juga sama. 508 dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, Sa'altullaha mas'alatan wadittu anni lam akun sa'altuhu. Zakartu rusula rabbi faqultu ya Rabb, sakharta li Sulaiman ar-rih wa kallamta Musa. Faqala tabaraka wa ta'ala, alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dhalan fahadaituka wa 'ailan fa'agnaituka. Qala faqultu na'am fawadittu allam as'alhu. Aku meminta sesuatu kepada Allah yang aku berharap seandainya saja aku tidak meminta hal tersebut. Aku pernah berkata begini, ya Rabb, Engkau telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kemampuan untuk menundukkan angin, dan Engkau mengajak bicara Musa. Maka Allah menjawab,
Bukankah tadinya kamu anak yatim, maka aku pun melindungimu? Bukankah tadinya kamu tersesat, maka aku memberimu hidayah? Bukankah tadinya kamu miskin, lalu aku memberimu kekayaan? Maka Rasulullah bersabda, betul ya Allah. Maka aku berharap andai seandainya aku tidak minta itu. Iya. Artinya Rasulullah SAW, Pak, menyebutkan bahwa para nabi itu diberikan keistimewaan. Seakan-akan Rasulullah ingin diberikan apa? Keistimewaan juga gitu. Maka Allah ingatkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti yang ada dalam surat Duha, wadduha wal laili idza saja, wa wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Di sini disebutkan, bukankah ya tadinya kamu yatim hai Muhammad, lalu aku lindungi kamu. Tadinya kamu tersesat, lalu aku berikan kepadamu hidayah. Artinya tadinya Rasulullah tidak punya ilmu, lalu Allah berikan ilmu kepadanya. Tadinya kamu miskin, kemudian sekarang kamu jadi kaya. Seakan Allah mengingatkan bahwa kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu itu, ya, sesuatu yang mencukupimu. Subhanallah, Allah mengajarkan Rasulullah SAW, Pak, dia agar qanaah. Agar apa? Qanaah. Qanaah itu apa sih? Qanaah itu artinya merasa puas, merasa cukup dengan yang ada. Iya. Jangan banyak berharap, jangan terlalu banyak berharap-harap, mengharapkan kelebihan orang. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian mengharap-harap kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan kalian mengharap-harap kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Gak usah. Artinya kita syukuri ada yang ada deh. Ya. Kadang kita ngelihat orang kaya, Masya Allah bisa beli mobil, enak, rumahnya gedong. Kita berharap-harap, aduh, andai aku jadi orang kaya. Iya. Ketika kita bawa motornya apa? Ya, motor apa? Honda Astrea. Ngelihat temannya, wih, motornya bagus banget. Andai aku punya motor. Iya. Maka Allah mengingatkan, jangan kamu mengharap-harap kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kamu. Gak usah. Artinya nikmati yang ada, syukuri yang ada, qanaah saja dengan yang ada. Karena kalau diberikan lebih, belum tentu kita bisa bersyukur. Subhanallah, ini pelajaran yang luar biasa buat kita, akal Islam. Iya, yakini bahwa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Kadang yang sedikit saja kita susah untuk mensyukurinya, Pak. Apalagi yang banyak. Karena itulah jangan kita jadikan parameter, ya, dalam melihat sesuatu itu parameter urusan dunia, Pak. Jangan. Kalau dalam masalah akhirat, betul kita mengharap-harapkan bagus, Pak. Ngelihat si fulan bisa hafal arba'in nawawiyah, waduh, kok dia bisa ya, masa saya nggak bisa? Saya bisa nih. Kalau kayak gini benar, Pak. Sebab kenapa? Sebab menyebabkan kita apa? Berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Melihat temannya bisa hafal Quran, wah, Masya Allah, dia bisa, kok saya nggak bisa ya? Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Hadis 509. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Allah berfirman, La yanbaghi li 'abdin li wa fi riwayatin li 'abdi an yaqula ana khairum min Yunus bin Matta. Tidak sepatutnya seorang hamba milikku, di dalam riwayat yang lain hambaku, untuk mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Hadis ini Pak, sebabnya adalah sebagian sahabat Nabi SAW mengunggul-unggulkan Rasulullah SAW di atas Nabi Yunus. Sebagai sahabat mengatakan Nabi kita itu lebih hebat daripada Nabi Yunus. Maka kemudian mendengar itu Rasulullah SAW tidak suka. Beliau tidak suka untuk diunggul-unggulkan. Walaupun sebetulnya seluruh ulama sepakat ijma bahwa Rasulullah SAW itu Nabi yang paling utama. Rasulullah SAW paling baik. Tapi Rasulullah nggak suka diunggul-unggulkan begitu, Pak. Itu menunjukkan akan ketawaduan siapa? Rasul SAW. Padahal beliau manusia terbaik. Beliau Rasul yang terbaik. Beliau Nabi yang terbaik. Tapi beliau tidak suka untuk diunggul-unggulkan. Ini sebuah pelajaran juga buat kita, saudaraku. Sehebat apapun Allah berikan kepada kita, jangan merasa kita lebih baik, Pak. Oh, saya lebih baik dari si Anu. Kalau saya, alhamdulillah, sudah bisa hafal Quran, sudah banyak hafal hadis. Si Anu, dia nggak hafal Quran sama sekali. Ya, akhi, tidak boleh kita seperti itu. Merasa diri kita unggul. Ya, tidak boleh seperti itu ya akhul Islam, saudaraku seiman. Kenapa? Di sini Rasulullah SAW, ya Allah melarang para sahabat untuk mengunggul-unggulkan Rasulullah dengan Nabi Yunus bin Matta. Padahal sebetulnya Pak, sudah kita sebutkan tadi bahwa semua ulama sepakat Rasulullah itu adalah manusia terbaik. Rasulullah bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah sayyid anak Adam nanti pada hari kiamat. Dijawab oleh para ulama, Rasulullah SAW melarang untuk mengunggulkan beliau dari Nabi Yunus agar menutup pintu, jangan sampai meremehkan seorang nabi pun. Dalam rangka apa? Menutup pintu agar jangan sampai meremehkan seorang nabi pun. Sebab ketika diunggul-unggulkan Rasulullah begini, khawatirnya malah meremehkan siapa? Nabi Yunus. Dan ini tidak baik. Nah, ini terkadang sering orang tuh kalau mengunggulkan Ustadz Fulan suka jatuh kepada meremehkan Ustadz yang lain. Kalau Ustadz saja nggak bagus, apalagi Nabi, Pak. Iya, seorang Nabi nggak boleh kita remehkan. Dia seorang Nabi Allah Subhanahu. Nabi itu jauh lebih baik daripada wali. Manusia yang selain Nabi, sehebat apapun, tidak akan sampai derajat para Nabi dan Rasul. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Hadis 511 dari Ibnu Umar yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umam kama baina salatil asri ila ghurubis syams. Kama baina salatil asri ila ghurubis syams. Utiya ahlut Taurah at-Taurah fa'amilu hatta idan tasafa an-nahar ajazu. Fa'utu qiratan. Summa utiya ahlul Injil al-Injil fa'amilu ila salatil asr summa ajazu. Fa'utu qiratan. Summa utina al-Quran fa'amilna ila ghurubis syams
fa'utina qirataini qiratain wa aqaitana faqala ahlul kitabain ay rabbana a'taita haula'i qiratain wa a'taitana qiratan wa nahnu kunna aktsaru amala. Qala Allah azza wa jalla hal dhalamtukum min ajrikum min syai'? Qalu la. Qal fa huwa fadli utihi man asya. Dari Ibnu Umar, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbandingan kalian dengan umat-umat sebelum kalian itu seperti antara sholat asar sampai matahari tenggelam, di mana ahli Taurat, itu kaumnya Nabi Musa, mereka beramal dari pagi sampai pertengahan siang, lalu mereka pun lemah, dan mereka diberikan pahala satu qirat. Kemudian ahli Injil beramallah sampai asar, kemudian mereka lemah, maka mereka pun diberikan satu qirat. Dan kita, kata Rasulullah, ahli Quran, kita pun beramal dari asar sampai matahari tenggelam, dan kita diberi dua qirat pahalanya. Lalu ahli kitab berkata kepada Allah, ya Rabb, Engkau memberikan kepada mereka dua qirat, dan Engkau memberikan kepada kami hanya satu qirat. Sementara kami kan lebih banyak amalnya dari mereka. Maka Allah berfirman, apakah aku telah menzalimi kalian dalam pahala kalian itu? Kata mereka, tidak. Kata Allah, itu karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ini hadis, Pak, menunjukkan keutamaan umat Rasulullah, ya umat Islam kita ini, Pak. Kita diumpamakan oleh Rasulullah SAW itu ya seperti antara asar sampai matahari tenggelam, karena memang kita udah dekat hari kiamat masalahnya. Ya. Tapi ternyata kita diberikan oleh Allah pahalanya 2 kali lipat dibandingkan pahalanya siapa? Orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Bayangkan. Kenapa bisa begitu? Ini menunjukkan akan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Iya, pahalanya lebih besar, padahal amalnya lebih sedikit. Sedangkan ahli kitab amalnya lebih banyak, tapi pahalanya lebih sedikit. Masya Allah. Makanya bersyukur, Pak. Kita ini jadikan umat Islam, Pak. Syukur kita ini. Oleh karena itulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk banyak beramal saleh. Iya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadis berikutnya, hadis 514. Uh, 513, maaf. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wa qala Isa alaihi salam in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati wa baka. Fa qala Allah azza wa jalla ya Jibril idhhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam fasa'alahu
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata ya Abdullah bin Amr bin Al-As membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim berkata, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia, maka siapa yang mengikutiku maka ia termasuk golonganku. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah tentang ucapan Nabi Isa dalam surat Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau adab mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka ya Allah, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Rasulullah pun mengangkat dua tangannya seraya berkata, ya Allah, umatku, umatku. Dan beliau pun menangis. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, hai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad dan tanya ia, apa yang membuat kamu menangis? Padahal Allah yang lebih tahu. Maka Jibril pun mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mempertanyakan kenapa Rasulullah menangis. Rupanya Rasulullah memikirkan umatnya, Pak. Iya. Kemudian Jibril pun kembalilah kepada Allah. Allah berfirman, hai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan, sesungguhnya kami akan menjadikanmu ridho pada umatmu. Kami tidak akan menyusahkan kamu. Masya Allah. Di sini Pak menunjukkan akan betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Saking sayangnya Rasulullah SAW memikirkan umatnya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, masali wa masalu ummati kamasali rajulin istauqada nara فجعل الحشرات يتقحمن فيها وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تقحمون فيها. Perumpamaan aku dengan umatku seperti laki-laki yang menyalakan api. Lalu binatang-binatang kecil ingin masuk ke dalam api. Dan aku berusaha memegang ikat pinggang kalian jangan sampai masuk api. Tapi kalian malah nekat untuk masuk ke dalam api. Rasulullah sayang kepada umatnya. Di antara bentuk kasih sayang Rasulullah, Pak, Rasulullah SAW akhirkan doa untuk umatnya nanti di hari kiamat. Itu menjadi syafaat Rasulullah SAW. Di antara kasih sayang Rasulullah kepada umatnya apalagi, Pak? Rasulullah jelaskan semua kebaikan. Semua kebaikan yang bisa memasukkan ke surga Rasulullah sudah jelaskan. Semua keburukan yang akan menjerumuskan ke neraka Rasulullah sudah jelaskan. Sudah. Itu sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita sebagai umatnya yang terkadang nggak sayang sama diri kita sendiri. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, tapi umatnya nggak sayang sama dirinya. Makanya kata Rasulullah, tapi kalian malah nekat masuk ke dalam api neraka. Iya. Maka Rasulullah sabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kata para sahabat, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku, ia pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku, sungguh ia telah enggan untuk masuk surga.
Tak mau dia masuk surga. Makanya dari itulah Pak, kalau kita sayang kepada diri kita, jangan jerumuskan diri kita ke dalam api neraka. Caranya gimana dong? Taati Allah, taati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Dengan cara itu kita sayang kepada diri kita. Kita berusaha untuk melindungkan diri kita kepada Allah dari api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun riwayat yang menyebutkan Pak, bahwa Rasulullah SAW ketika hendak meninggal mengucapkan ummati, ummati, itu yang tersebar di kalangan masyarakat Indonesia ya, di mana Rasulullah mengucapkan ummati, ummatinya itu pas mau meninggal. Ini riwayat yang mungkar. Riwayatnya apa? Yang mungkar. Yang sahih ya, Rasulullah mengucapkan ummati ini saat membaca firman Allah ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka Rasulullah pun mengucapkan ummati, ummati, lalu beliau pun menangis. Iya. Di sini menunjukkan Pak, yang kedua, kabar gembira bahwa ya kabar tes kabar gembira ya, bahwa Allah akan menjadikan kabar gembira bahwa Allah akan menjadikan Rasulullah ridho, di mana Allah akan menjadikan umatnya ini ya sesuatu yang membuat Rasulullah ridho Pak. Apa itu yang Allah akan lakukan kepada umat Islam Pak? Banyak Pak, diistimewakan. Umat Islam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bahwa lebih dari separuh umat Islam masuk surga. Lebih dari separuh umat Islam masuk surga. Sebab dalam hadis, ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah, maka aku lebih memilih syafaat. Wahya liman mata la yusyriku billahi syai'a, dan syafaatku itu untuk orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Maka setiap orang yang mati di atas tauhid, tidak berbuat syirik, pasti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan umat Islam, Masya Allah. Di antara keistimewaan umat Islam apa? Bahwa umat Islam itu umat terakhir, tapi yang pertama kali masuk surga. Kata Rasulullah, antumul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kalian memang yang terakhir, tapi kalian nanti yang pertama di hari kiamat. Iya. Di antara keutamaan umat Islam apa? Umat Islam tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Berbeda dengan umat-umat sebelum umat Islam, mereka bisa bersatu padu dan bersepakat di atas kesesatan. Tetapi umat Islam tidak akan pernah bersepakat di atas apa? Kesesatan. Rasul bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku bersepakat di atas apa? Kesesatan. Makanya atas dasar hadis ini para ulama mengatakan bahwa kesepakatan umat Islam, yaitu ulama mereka, ahli ijtihad mereka, itu hujjah. Itu yang disebut dengan ijma'. Di antara keistimewaan umat Islam apa lagi Pak? Umat Islam ini Pak, di setiap 100 tahun akan ada yang terus memperbaharui lagi agama ini, memurnikan lagi agama ini Pak. Yang disebut oleh Rasulullah dengan istilah mujaddid, menjaddada, ya, orang yang memperbaharui agama ini Pak. Setiap 100 tahun.
Akan ada lagi yang memperbarui, akan ada lagi yang memurnikan, akan ada lagi yang memurnikan. Alhamdulillah. Iya. Di antara keutamaan umat Islam apa lagi, Pak? Akan senantiasa ada sekelompok umat Islam di atas kebenaran. Tidak akan pernah kosong satupun zaman dari orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Rasulullah sabda, la tazalu ummati lan tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi. Akan senantiasa terus sekelompok umatku yang akan tampak di atas kebenaran, terus berpegang kepada kebenaran di atas hujah yang kuat. Ini keistimewaan umat Islam, Pak. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini, Pak. Amin ya rabbal alamin. Iya. Di antara keutamaan umat Islam apa lagi, Pak? Yang Allah istimewakan. Bahwa umat Islam itu tidak akan dihancurkan secara keseluruhan oleh musuh-musuh Islam, tidak bisa. Musuh-musuh Islam tidak akan bisa menghancurkan Islam secara keseluruhan, nggak bisa. Yang akan menghancurkan Islam adalah umat Islam itu sendiri, kata Rasulullah. Iya. Adapun musuh-musuh Islam nggak bisa. Makanya orang-orang kafir sadar, Pak, bahwa mereka tidak mungkin menghancurkan Islam. Caranya gimana? Mereka ambil anak-anak umat Islam, mereka cuci otaknya, dirusak otaknya. Supaya apa? Supaya umat Islamlah yang merusak agamanya sendiri, menghancurkan agamanya sendiri. Benar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini, jadi banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam, Pak. Alhamdulillah. Iya. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Rasulullah menangis, Allah mengirim Jibril untuk bertanya, "Ya, apa yang membuat kamu menangis, hai Muhammad?" Iya. Hadis berikutnya, hadis 514. Dari Abdullah bin Mas'ud yang menuturkan, kami banyak berbincang-bincang di sisi Rasulullah SAW pada suatu malam, lantas pagi harinya beliau bersabda, "Uridat alayyal anbiya al-lailata bi umamiha." Tadi malam diperlihatkan kepadaku para nabi dengan umat-umatnya. Faja'alan Nabi SAW yamur wa ma'ahu thalatha. Ada nabi yang lewat, pengikutnya cuma 3 orang. Wan nabi wa ma'ahu isabah. Ada lagi nabi yang pengikutnya satu rombongan, sekelompok orang. Wan nabi wa ma'ahu nafar. Ada lagi seorang nabi yang pengikutnya nafar. Nafar itu satu kelompok gitu. Kalau isabah lebih sedikit dari kelompok, sekitar 10 orang. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Ada lagi nabi yang enggak punya pengikut, Masya Allah. Ada nabi yang enggak punya apa? Pengikut. Hatta marra alayya Musa wa ma'ahu kabkabah min bani Israel fa'ajabuni. Sehingga lewatlah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Iya. Dan bersamanya sekumpulan Bani Israel. Dan banyak jumlahnya. Sehingga membuat aku kagum. Banyak sekali jumlahnya pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu. Faqultu man haula. Lalu aku bertanya, siapa mereka? Faqila li hadza akhuka Musa ma'ahu banu Israel. Ini saudara kamu Musa, bersamanya adalah Banu Israel. Qultu fa aina ummati?
Lalu aku bertanya, di mana umatku? Faqila li unzur an yaminik. Lalu dikatakan kepadaku, coba kamu lihat ke sebelah kananmu. Fanadhartu fa idza dhirabu qad sudda bi wujuhir rijal. Iya. Lalu aku pun melihat ke sebelah kanan. Ternyata di sana ada tempat yang telah dipenuhi oleh wajah-wajah manusia. Saking banyaknya. Tsumma qila li unzur an yasarik. Kemudian dikatakan lagi kepadaku, sekarang lihat ke sebelah kirimu. Fa in fanadhartu fa idzal ufuqu qad sudda bi wujuhir rijal. Aku lihat ke sebelah kiri, ternyata ufuk, satu ufuk itu dipenuhi oleh manusia. Faqila li aradit. Lalu dikatakan kepadaku, kamu ridha? Faqultu raditu ya Rabb. Aku ridha ya Rabb. Raditu ya Rabb, aku ridha ya Rabb. Qal faqila li. Lalu dikatakan kepadaku, inna ma'a haula'i 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Bersama umatmu itu yang banyak, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fidan lakum abi wa ummi. In istata'tum an takunu min as-70,000 faf'alu. Fa in qassartum fakunu min ahli adh-dhirab. Fa in qassartum fakunu min ahli al-ufuq. Fa inni qad ra'aitu yasamma nasan yatahawashun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ibu dan bapakku sebagai tebusannya. Jika kalian mampu untuk masuk dalam 70.000 orang itu, lakukanlah. Jika tidak, maka jadilah kalian di kelompok yang sebelah kanan itu. Jika tidak mampu, atau di sebelah kiri yang ufuk itu. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku melihat manusia di sana berdesak-desakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Uqashah ibnu Mihsan al-Asadi. Maka berdirilah Uqashah bin Mihsan al-Asadi dan berkata, ud'u Allah li ya Rasulullah an yaj'alani minas 70. Tolong doakan aku ya Rasulullah supaya aku bisa masuk dalam 70.000 orang itu. Kata Rasulullah SAW, fada'alahu. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Dalam satu ayat yang lain, engkau termasuk dari mereka. Faqama rajulun akhar. Lalu berdiri lagi orang lain dan berkata, ud'u Allah ya Rasulullah an yaj'alani minhum. Doakan juga aku ya Rasulullah supaya aku masuk dalam 70.000 orang itu. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha Uqashah. Kamu udah kedahuluan sama Uqashah. Qala thumma tahaddatsna. Kemudian kami pun berbincang-bincanglah, kata para sahabat. Faqulna man tarawna haula'i 70,000. Menurut kalian siapa 70.000 itu? Qaumun wulidu fil Islam. Sepertinya mereka suatu kaum yang terlahir dalam Islam. Lam yusyriku billahi syai'an hatta matu. Di mana mereka tidak berbuat syirik sedikit pun sampai meninggal dunia. Maka sampailah hal itu kepada Rasulullah SAW. Artinya sampai kepada Rasulullah perbincangan para sahabat, siapa mereka 70.000 orang itu. Maka Rasulullah bersabda, mereka adalah orang yang tidak berobat dengan cara kai. Mereka tidak minta diruqyah. Mereka tidak tatayyur. Apa tatayyur itu? Menganggap sial dengan sesuatu. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb-nya saja. Masya Allah. Masya Allah, ini hadis tentang kisah Pak Rasulullah SAW diperlihatkan umat-umatnya.
di mana ada nabi yang diikuti 1 orang, 2 orang, ada yang diikuti 1 rombongan, ada yang diikuti, bahkan nggak ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Ini memberikan kepada kita pelajaran, Pak, bahwa jangan kita terlalu menginginkan banyak pengikut. Yang terpenting adalah kita sudah menyampaikan risalah. Menyampaikan. Masalah kita banyak yang jadi pengikutnya, alhamdulillah kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas kita. Adapun kalau tujuan kita yang paling besar adalah pengen banyak-banyakan pengikut, ini bisa rusak dakwah, Pak. Banyak dai yang pengen punya banyak pengikut, akhirnya apa, Pak? Keikhlasannya rusak, Pak. Iya. Pencitraan aja kerjaannya, Pak. Supaya orang melihat dirinya bagus saja. Iya. Itu kalau sudah tujuannya pengikut, wah, susah. Seorang dai kalau tujuannya mencari pengikut, dia tidak akan bisa tegas mengatakan kebenaran. Gak bisa. Karena manusia itu tidak akan semuanya setuju dengan yang kita sampaikan berupa risalah. Ada di sana ada yang nerima, di sana ada yang nolak. Ada yang penting kita sampaikan aja udah. Mereka mau terima, alhamdulillah. Mereka nggak terima, kita juga nggak maksa kok. Makanya Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, "Lasta alaihim bimusaytir." Engkau, hai Muhammad, bukanlah penguasa atas mereka. Kata para ulama, artinya, ya, kamu tidak ada hak untuk memaksa orang sebagaimana halnya penguasa yang memaksa rakyatnya. Enggak. Kita dakwah nggak maksa kok. Situ mau ikut, alhamdulillah, nggak ikut nggak masalah. Karena tujuan kita hanya sebatas menyampaikan apa? Ilmu, din, risalah, selesai. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini juga menunjukkan, Pak, keutamaan Nabi Musa, di mana Nabi Musa termasuk Nabi yang paling banyak pengikutnya. Hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan Rasulullah SAW. Ternyata umat Nabi Muhammad itu ada 3 kelompok. Kelompok yang paling tinggi yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini kelompok yang luar biasa ini, Pak. Kelompok yang kedua yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Dihisab dia tapi tidak diadab. Kelompok yang ketiga yang masuk surga dengan dihisab dan diadab, tapi kemudian mereka pun diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira kita pengennya masuk yang mana, Mas? Ya pengennya sih yang pertama, Pak. Cuma masalahnya syaratnya berat. Iya, berat. Udah gitu jumlahnya kata Rasulullah cuma 70.000. Para sahabat aja udah 200.000-an. Nggak kebagian kayaknya gitu. Iya. Tapi ada sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani. Rasul minta tambahan, ya Allah tambahkan lagi ya Allah. Maka di situ disebutkan bahwa setiap dari 70.000 orang itu akan membawa lagi 70.000. Setiap orangnya. Berarti 1.400.000.000 berapa tuh? 90 juta. 90.000. 1.490 juta ya. Ya mudah-mudahan masuk nih. Ya, Allahu a'lam. Ya. Ya kalau nggak bisa yang pertama, ya setidaknya yang kedua, Pak, dihisab tapi tidak diadab. Kalau saya mau Ustaz, yang ketiga juga nggak apa-apa dah. Waduh, ngeri, Pak. Mereka yang ketiga ini disebut dengan kelompok Jahannamiyin.
Jadi masuk surga tapi distempel. Ya, masuk surga ada stempelnya. Stempelnya apa? Jahannamiyin, bekas penduduk neraka jahanam. Kan gak enak banget. Iya. Ya, kita berusaha sekuat tenaga, Pak. Mohon kepada Allah. Banyak istighfar, minta ampun, banyak beramal saleh. Iya. Dan terutama yang terpenting memperbaiki tauhid kita. Karena ternyata orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu yang sempurna tauhidnya. Mana disebutkan dalam hadis ini, siapa yang masuk surga tanpa hisab dan azab, mereka tidak berobat dengan cara kai, saking tawakalnya kepada Allah. Mereka tidak minta diruqyah juga, saking tawakalnya kepada Allah. Mereka pun tidak menganggap sial dengan angka atau suara burung, saking tawakalnya kepada Allah. Iya, wa ala rabbihim yatawakkalun, di mana mereka sempurna tawakalnya kepada Allah. Hatinya tak pernah bersandar kepada siapapun dan kepada apapun. Hatinya tak pernah bersandar kecuali kepada Allah saja. Sambil dia berusaha. Maka kalau tawakal orang ini sempurna, insya Allah dia masuk surga tanpa hisab dan azab. Iya. Kata para ulama, minta diruqyah itu hukumnya makruh. Berarti itu menunjukkan saking sempurnanya tauhid mereka, yang makruh pun mereka tinggalkan. Sementara kita susah. Kita terkadang ria, pengen dipuji orang. Kita terkadang ujub, bangga diri. Aduh, kayaknya susah nih masuk 70.000 ini. Iya. Tapi jangan kita putus asa sambil terus memperbaiki diri. Iya. Ikhwat Islam, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya kira cukup sampai di sini. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.